Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Isna Danu, channel seputar inspirasi, ide jualan atau ide bisnis untuk para ibu rumah tangga. Di video kali ini saya mau share kepada teman-teman bagaimana cara membuat cumi bakar yang cepat, praktis, tanpa ulek-ulek, tanpa repot-repot, namun rasanya itu enak, mantep, gak kalah sama di rumah makan atau di resto-resto itu loh. Biar gak penasaran, yuk kita ikutin prosesnya. Nah, ini bahan yang disediakan ada cumi 500 gram. Ini pilih cumi yang segar ya. Ini sudah dicuci bersih cuminya dan dipotong-potong namun tidak putus ya, samping-sampingnya diiris-iris gitu. Kemudian ada air cuka, saya pakai cuka nanas, boleh lemon atau jeruk nipis atau lainnya. Nah, kemudian ada garam, gula dan kaldu jamur. Untuk takaran itu sesuai selera. Nah, untuk resep cuka nanasnya nanti saya sematkan di akhir video ya. Kemudian ada lada merica. Nah, itu untuk marinasi. Nah, sekarang untuk olesan. Jadi olesan itu kita perlu 1 sendok makan saus tomat. Kemudian ada minyak ini opsional ya. Ini saya pakai 5 sendok makan. Kemudian ada 1 sachet bumbu marinasi instan. Ini kita pakai untuk olesan juga. Untuk merek bebas apa aja boleh, saya pakai yang ini. Kemudian kecap asin kita pakai sedikit saja, dan kemudian ada kecap manis. Nah, lanjut kita ke proses berikutnya. Kita marinasi dulu cuminya dengan bumbu-bumbu yang sudah disediakan, yaitu garam dan kaldu jamur. Untuk gula nanti kita pisahkan ke campuran untuk olesan. Nah, selanjutnya cuka nanas. Cuka nanas ini fungsinya sama, yaitu sebagai penghilang bau amis, juga supaya nggak licin, supaya rasanya lebih mantep ya. Sama dia mempercepat dagingnya itu lembut. Sama halnya dengan daging, kalau kita ingin mempercepat supaya daging sapi itu lembut, kita kasih nanas kan, supaya daging sapinya itu cepat lembut. Lanjut dikasih merica, kemudian dibolak-balik diratakan dan didiamkan selama 30 menit. Selanjutnya, selama proses marinasi kita siapkan dulu bumbu untuk mengolesnya. Ini sangat mudah, semua bahan dicampurkan. Kecap manis itu 3 sendok ya. Untuk takarannya nanti saya cantumkan di box deskripsi ya. Selanjutnya kita tambahkan bumbu marinasinya. Nah, ini nanti sangat mempengaruhi rasanya jadi mantap betul. Kemudian gula, sisa gula yang tadi masukkan ke dalam olesan, diaduk-aduk. Nah, ini nanti akan meresap ke dalam daging cuminya itu. Nah, jadi cuminya itu rasanya gimana ya? Nanti dicoba aja di rumah ya, mantul banget. Nah, ini kemudian ada minyak, campur aduk hingga rata. Kalau sudah rata, nanti siap untuk dioleskan. Nah, jadi saya cerita sedikit. Dulu pernah makan di salah satu restoran, lumayan besar restorannya. Nah, saya mesan cumi 1 porsi. Jadi 1 porsi itu kemarin isinya cuman 3 ekor cumi ukuran sedang. Jadi harganya itu lumayan sangat mahal ya menurut saya. 1 porsi harganya Rp50.000, belum nasi, belum sayur, belum minum. Ya, daripada begitu lebih baik bikin di rumah yang jelas-jelas hemat dan lebih praktis. Lumayan uangnya buat dibeli keperluan lain ya. Selanjutnya kita siapkan dulu teflon. Kita panggang cuminya sebentar tanpa bumbu. Ini untuk mengeluarkan kadar air yang ada di dalam cumi. Jadi nanti pada saat membakar cumi itu nggak banjir air, karena di dalam tubuh cumi ini mengandung sekitar 70% kadar air dari berat total tubuhnya. Jadi kita harus keluarkan dulu dengan cara pemanasan sebentar ya. Nah, ini nggak lama kok. Ini paling sekitar 5-10 menit dibolak-balik hingga banyak air dalam tubuhnya keluar. Baru dipisahkan dari airnya dan siap untuk dibakar. Dengan proses ini maka akan mempermudah pembakaran cumi di tahap selanjutnya. Jadi cumi cepat kering, dagingnya cepat empuk karena tadi kita menggunakan cuka nanas ya. Boleh menggunakan jeruk nipis atau jeruk lemon juga boleh, namun saya belum pernah membandingkan hasilnya. Selanjutnya kita siapkan alat untuk bakar cuminya. Ini apa aja yang kita punya ya, mau teflon, mau arang asli, mau apa aja. Nah, kebetulan saya punya ini di rumah.
Jadi saya pakai ini kebetulan dia bentuknya cekung dan di tengahnya itu bisa membuang air. Jadi kalau misalkan ada kelebihan air itu bisa dibuang lewat bawah. Nah gimana, sangat mudah kan? Ini tinggal dioles-oles dengan bumbu olesan yang tadi kita bikin. Udah tinggal dibolak-balik dan tunggu masak. Aromanya ini sudah tercium wangi kemana-mana ya. Ini apalagi aroma ketumbar dan kunyitnya itu jadi meresap ke dalam. Ini menambah nikmat nanti rasanya. Nah cumi bagian tubuhnya itu diiris-iris tidak putus ya. Itu supaya bumbunya meresap ke dalam dan jika dibakar itu tidak meletus. Biasanya kalau saya goreng atau saya bakar tanpa diiris-iris di samping-sampingnya itu biasanya meledak ya. Sakit kadang kena panasnya itu. Nah warnanya sudah kelihatan cantik kan. Nah jadi ini setiap dibalik atau kita bolak-balik itu dioles dulu. Setiap dibolak-balik dioles lagi. Nah karena saya buka tadi di tengahnya, jadi cairan dan minyak yang kelebihan dari panggangan ini keluar lewat lubang tersebut. Nah jadi dia lumayan kering ya. Kalau nggak seperti ini juga bisa, enak juga kok. Saya pernah coba di teflon biasa juga enak. Nah dibalik-balik warnanya sudah mulai cantik. Ini sudah mulai bikin lapar ya. Aduh enak banget ini. 500 gram cumi yang saya pakai ini sekitar 9 ekor cumi ya. Nah bayangkan aja, yang begini 3 ekor 50.000. Nah bikin sendiri di rumah ini dapat 3 porsi cuma 35.000 ya. 35.000 per setengah kilogramnya. Puas banget makan dan bisa makan satu keluarga. Meskipun kita juga nggak boleh sering-sering ya makan cumi ini karena lumayan tinggi kolesterolnya. Jadi untuk umuran seperti saya 35 tahun ke atas itu sudah sangat berasa banget di badan kalau kolesterol itu naik. Jadi bisa-bisa kita lah mengatur bagaimana yang harus masuk ke dalam tubuh kita gitu. Nah ini sudah dibolak-balik, kita oles lagi, kita balik lagi sampai kering. Ini nanti dimakan nggak alot, enak lembut. Saat makan pun kita bisa menyiasati kolesterol yang ada di dalam cumi ini. Misalkan kita makan dengan sayuran segar, sayuran yang nanti bisa menurunkan kadar kolesterolnya. Saya lebih suka tekstur yang agak kering ya, jadi agak ke arah gosong-gosong gitu. Saya lebih suka gosong karena bumbunya ya. Jadi cita rasa antara bumbu, kecap, saus dan bumbu marinasinya itu tadi agak set gitu, bersatu dengan cita rasa daging cuminya. Nah ini sudah matang, kita angkat, kita tata di piring dulu. Untuk tingkat kematangan itu tergantung selera masing-masing ya. Jadi jika ingin nggak terlalu matang atau masih ada tekstur basah-basahnya itu bisa diangkat cepat. Namun jika ingin yang lebih kering seperti ini bisa juga. Jadi itu sesuai dengan selera masing-masing, nggak ada istilah baku gitu ya. Tara, udah jadi, udah siap disantap. Nah ini baunya sangat menggoda sekali ya, teksturnya juga mantep, enak. Ini sambalnya kita pakai sambal korek yang kita bikin kemarin. Itu untuk resepnya nanti saya sematkan di akhir video ya. Ini tambahkan nasi panas, tambahin es teh. Waduh menggugah selera banget. Gimana? Kita juga bisa loh bikin makanan premium yang berkelas di rumah kita. Wih, ayo dicoba ibu-ibu. Nah, kita nggak perlu keluarkan uang mahal-mahal untuk makan seafood yang enak seperti ini, yang berkelas. Dan ini sangat bagus juga untuk ide jualan ibu-ibu di rumah ya. Mama di rumah ini misalkan mau open order juga mantep banget, bisa banget. Nah ini bukan hanya berlaku pada cumi saja, jadi kita bisa menggunakan bumbu olesan atau marinasinya ini pada ikan-ikan yang lain juga. Jadi misalkan udang atau mau bakar lele atau ikan mas atau ikan apa aja yang kita ingin bakar. Jadi klop semua ya, dan sudah saya coba itu mantul.
Untuk sambalnya itu tidak terbatas enak untuk sambal koreknya aja. Bisa juga dengan sambal yang teman-teman biasa bikin, sambal bawang, sambal terasi, sambal teri, atau sambal apapun, termasuk sambal botolan juga tetap mantep, maknyus dan mantul rasanya. Oke, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat dan ketemu lagi di resep Isna Danu berikutnya. Thank you for being with me today and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.